Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Khairina di sini dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini yang kita bahas adalah topik matematika SMA ya. Nah, kita akan bahas yang merupakan lanjutan dari materi fungsi trigonometri kemarin. Nah, jadi kemarin kita udah bahas fungsi trigonometri yang ada pada segitiga siku-siku, setelah itu sudut-sudut istimewanya. Nah, rumusan pada fungsi trigonometri yang ada pada segitiga siku-siku itu, nah kalau dikembangkan itu akan nanti memunculkan rumusan-rumusan baru yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan atau soal. Nah, kira-kira apa sih topiknya kali ini? Nah, kali ini kita akan bahas tentang aturan sinus. Jadi nanti itu ada aturan sinus, ada aturan kosinus, terus bahkan ada bagaimana cara menentukan luas segitiga ketika diketahui fungsi-fungsi trigonometri yang ada pada segitiga tersebut atau sudut-sudutnya. Nah, sekarang kita lihat langsung ya, apa sih itu aturan sinus? Nah, ini dia aturan sinus. Nah, coba perhatikan segitiga ini ya, ini segitiga. Jadi ini berlaku pada segitiga sembarang, tidak harus segitiga siku-siku. Jadi sedangkan segitiga siku-siku itu hanya untuk menggambarkan perbandingan fungsi-fungsi trigonometri yaitu sin, cos, dan tangent. Nah, coba perhatikan di sini ada sudut A, sudut B, sudut C. Jadi kalau sudut itu kita tulis dengan huruf besar. Nah, untuk menentukan sisi-sisinya itu ada caranya. Lihat, kalau di depan sudut A kita katakan dia sebagai sisi A ya, kita sepakati dia sebagai sisi A ditulis dengan huruf kecil. Di depan sudut B, di depan sudut B di hadapannya tepat itu ada sisi B, kita tulis dengan huruf kecil. Di hadapan sisi sudut C itu ada sisi C ya, C nya juga kita tulis dengan huruf kecil. Nah, nanti setelah diturunkan rumus-rumus aturan trigonometri itu, maka akan muncul sebuah kesimpulan bahwa A per sin A berarti panjang sisi A ini, posisi yang di hadapan sudut A, per sin dari sudut A, sin A sama dengan B per sin B, atau panjang sisi B per sin B sama dengan panjang sisi C per sin C. Nah, nanti dalam pengerjaannya nggak bertiga-tiga kayak gini ya. Nah, sekarang itu dia untuk aturan atau rumusan untuk aturan sinus. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sekarang kita lihat ini akan digunakan di mana sih rumus ini? Ketika kita ketemu soal, kan soal trigonometri itu beraneka ragam ya. Nah, pada saat tipe soal seperti apa kita menggunakan aturan sinus ini? Nah, kita akan lihat. Jadi, penggunaan aturan sinus dalam menyelesaikan masalah, ingat dua hal ini ya. Itu kan tadi perbandingannya A, B, dan C, ya kan? Tapi nanti dalam penyelesaian soal itu nggak mungkin tiga-tiganya gitu. Jadi, cukup dua saja. Bisa A sama B, bisa B sama C, atau A sama C. Jadi, intinya, karena di situ ada dua sudut dan dua sisi yang saling bersesuaian atau berpasangan, karena kita lihat tadi sin A, lihat lagi ya, sisi A dengan sin A, sisi B dengan sin B, sisi C dengan sin C, atau sin A atau sinus dari sudut A, sinus dari sudut B. Artinya diketahui nilai sinnya atau diketahui sudutnya, sama aja itu ya. Jadi ini berpasangan gitu loh. Jadi ini berpasangan. Nah, logikanya berarti kan sudut dua, sisi dua, tapi saling berpasangan, itu kan? Nah, jadi kalau dalam soal kita ketemu yang diketahui itu dua buah sudut, oke, atau nilai dari fungsi trigonometrinya, baik sinus, kosinus, tangen, gak ada masalah karena kan bisa dibolak-balik ya, walaupun diketahui kosinus atau sinusnya atau tangen gitu. Bisa aja dari tangen kita rubah ke sinus, kalau diketahui kosinus ya kita rubah dia ke sinus, balik lagi ke sinus. Jadi jikalau yang diketahui itu dua buah sudut dan satu buah sisi, maka bisa kita gunakan aturan sinus tadi gitu loh. Tapi dengan syarat dua buah sudut satu sisi dan satu sisi lain yang ditanya itu harus bersesuaian. Contoh,
Yang diketahui sudut A dan sudut B. Yang diketahui sisi A. Maka yang ditanya adalah sisi B harusnya. Kenapa? Dia harus berpasangan. Atau kebalikannya ya, yang diketahui 2 buah sisi dan 1 buah sudut. Nah, ditanya adalah sudut lain. Tapi ini semua harus bersesuaian. Ini contoh yang diketahui sisi A, sisi C. Ya, sudut C. Maka yang ditanya itu sudut A. Kenapa? Karena di sini kita bandingkan A sama C. Ini juga ya, A sama B. Maka di sini A sama B juga. Nah, kita lihat di sini coba. Nih ya, kan berpasang-pasangan ya. Sudut C dengan sisi C, sudut A dengan sisi A, sudut B dengan sisi B. Jadi ketika ketemu soal, ya itu cukup 2 saja yang dibandingkan gitu loh. Jadi bisa aja A dengan B atau B dengan C seperti ini, atau membandingkan antara A dengan C. Jadi intinya ini tadi lihat dalam soal. Kalau ini ada, maka kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan aturan sinus. Kita langsung lihat pemecahan masalah ya. Nah, di sini segitiga ABC diketahui panjang sisi AB-nya 10 cm, sisi AC-nya 12 cm, sin B-nya 4/5. Tentukan nilai kosinus C. Yang ditanya nilai cos C. Gak ada masalah karena kita udah belajar ya cara mengubah fungsi-fungsi trigonometri dari sin ke cos atau ke tangan dan sebaliknya. Kita udah belajar yang kemarin. Jadi nggak ada masalah. Intinya ini kan sudut pada C ya. Ini adalah sudut pada B. Nah, ini sisi ABC. Supaya lebih jelas kita lihat gambarnya dulu. Kita gambar dulu segitiganya. Kita lihat nih segitiganya ya. A, B, C. AB. AB ini ya. Berarti kita anggap juga sebagai sisi C kan? Yaitu 10. Setelah itu AC kita anggap sebagai sisi B. Coba lihat. Sisi yang diketahui di sini adalah C dan B, ya kan? Sedangkan sudut yang diketahui di sini adalah sin B. Yang ditanya adalah cos C. Ini dia, cos C. Lihat, bersesuaian kan? Sisinya C dan B. Yang diketahui B dan ditanya C. Jadi dia ini yang tadi saya bilang harus bersesuaian. Nah, cara mencari cos C caranya gimana? Kita tahu nih ada sudut yang sama, bersesuaian, sisinya juga. Maka bisa kita gunakan aturan sinus. Walaupun yang diketahui kosin, yang ditanya adalah kosinus. Gak ada masalah. Kita cari dulu nilai sinnya, sin C. Setelah dapat nilai sin C-nya, barulah bisa kita ubah menjadi bentuk cos sinus C. Kita lihat pembahasannya. Jadi sini yang dibandingkan adalah B dan C ya. Maka C per sin C sama dengan B per sin B. Kenapa? Karena dibandingkan C sama B. Lihat ini, C sama B. Masukkan nilai C-nya. C-nya adalah 10. Ini dia. Sin C-nya kita nggak ketahui, kita misalkan aja sebagai C besar. B, sisi B itu adalah 12. Ini dia. Sin B, nilai sin B itu 4/5. Kita kalikan silang. Berarti sin C kali 12 sama dengan 10 kali 4/5. Ya kan? Jadi, coba lihat di sini. 10 bagi 5 itu kan 2 ya. Jadi 8 kan? 8 12 ya ini. Jadi jawabannya adalah sin C itu 8/12. Kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 4 jadi 2/3. Nah, ini sin C yang diketahui. Yang ditanya adalah cos. Maka kita harus ubah dengan menggunakan aturan segitiga. Perhatikan nih segitiga siku-sikunya. Ya, di sini lihat. Sin C 2/3. Ingat ya, ini C-nya misalnya kita putar. Ingat yang kemarin, sin demi. Sin depan per miring. Depan per miring. Berarti depannya 2, miringnya 3. Cos C X per 3. Ingat kosami. Cos itu samping per miring.
Ini ya, X per 3. Jadi kita butuh tahu berapa nilai X ini ya. Kita butuh tahu berapa nilai X. Maka kita gunakan aturan Pythagoras di sini. X itu adalah akar dari 3 kuadrat kurang 2 kuadrat, berarti 9 kurang 4, sehingga diperoleh hasilnya adalah akar 5. Udah diperoleh X-nya akar 5, dan ini udah jelas 3, maka kita peroleh hasilnya adalah cos C-nya adalah akar 5 per 3. Oke. Kita lihat pembahasan soal berikutnya. Nah, ini soalnya aplikatif ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ali diminta membuat sebuah baliho berbentuk segitiga sama kaki untuk sebuah acara. Dengan lebar tempat untuk kaki baliho yang disediakan sepanjang 12 meter. Anggaplah baliho itu dikatakan sebagai segitiga ABC dengan AB sebagai bagian dasarnya. Tentukan sisi sama kaki pada segitiga jika diketahui sin B 4/5 dan sin C-nya 24/25. Kita lihat nih dulu gambarannya ya. Ini balihonya katanya. Terus dasarnya ini, bawahnya maksudnya. Disediakan lahan tuh bawahnya 12 meter. Baliho itu sin B-nya ini 4/5 dan sin C-nya 24/5. Berarti sisi-sisi yang bersesuaian adalah sisi B dan sisi C kan? Kalau ditanya tentukan sisi sama kaki, berarti kan bisa aja kita menentukan AC atau CB. Kenapa? Karena sama kaki. Panjang AC kan sama dengan panjang CB. Berarti sisi A ini panjangnya sama dengan sisi B. Jadi kita pilih salah satu aja. Yang mana? Yang ini. Kenapa? Karena sudut yang diketahui B dan C. Jadi yang bersesuaian itu adalah juga B dan C. Maka kita gunakan aturan sinus. Yang digunakan di sini adalah sudut untuk B dan C ya. Berarti 12/24/25 ya kan? Ini pasangannya. Sudut C per sisi C per sin dari C. Yang ini adalah B per sin B. Sehingga diperoleh, ini kalikan silang, 24/25 kali B sama dengan 12 kali 4/5. Nah, coba lihat di sini. 25 dibagi 5 ya 5 ya. Oke, 12 dibagi dengan 24 ini jadi 2. Nah, 4 kali 5 20 ya. 20 bagi 2 adalah 10. Jadi kita tahu bahwa panjang sisinya ini adalah 10 meter. Nah, jadi itu aja pembahasan tentang aturan sinus. Selanjutnya kita lihat soal-soal latihannya.